وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, terkhusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Bapak Haji Dani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan panjang umur serta banyak kemudahan kepada beliau dan keluarga khususnya, dan kepada kita semua yang hadir pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berada di malam yang kedua di bulan Muharram. Jadi sebelum masuk pada materi, tolong disimak dulu baik-baik tentang keberadaan kita masuk di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Ashhurul Hurum, ya. Artinya bulan yang mulia. Banyak orang yang tidak mengerti, memahami, mengetahui bahwa ada 4 bulan selain daripada bulan Ramadan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Di dalam Al-Quran di surah At-Taubah di ayat yang ke-36. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan itu menurut Allah jumlahnya 12 bulan. Ketika dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang hurum, dan itu adalah ketetapan agama yang lurus. 4 bulan yang dimaksud itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Nah, ini Rajab agak lompatnya jauh. Ya. Maksudnya begini. 4 bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mensucikan jiwa atas segala macam dosa maksiat yang kita lakukan. Ya. Betul, kita ini awal penciptaan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya yang namanya manusia ini, yang diawali itu adalah kefitrahannya. Setelah dia lahir, baru ditanamkan nilai-nilai keimanan, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada hadis Nabi, man wulida lahu mauludun fa'adana fi udhunil yumna wa aqama fi udhunil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Ya, kalau lahir itu kan
Anak itu diadzankan di telinga kanan dan diiqamatkan di telinga kiri. Maknanya apa ini? Orang sering mengatakan, ini anak masih kecil, nggak akan mengerti, nggak akan paham apa yang dibisikkan di telinga kanan dan kirinya. Ya itu sudahlah, itu urusan mereka. Ya. Kita ini kan untuk generasi-generasi setelah kita, untuk orang tua yang nanti anaknya bisa meneruskan dinasti keluarga tersebut, tentu kita semua punya harapan yang sama agar mereka ini tumbuh besar menjadi anak yang lebih sukses dunia wal akhirah, melebihi keadaan orang tuanya. Ibadahnya lebih dari orang tuanya, akhlak budi pekertinya lebih baik dari orang tuanya. Itu harga mati. Harga mati. Maka nilai-nilai keimanan ini sangat penting. Sebagai bentuk penjagaan bagi seorang manusia tersebut ketika dia menjalani hidup di dunia dengan begitu banyak bahasanya apa? Acak-adul gitu loh ya. Semberawut. Maka kalau kita tidak betul-betul mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang dalam kehidupan keluarga kita ini dengan baik, atau mungkin orang tua tidak akan pernah peduli dengan anaknya, pertanyaannya cuma satu. Akankah mereka ini bisa membawa nama keluarga itu menjadi lebih harum dunia wal akhirah? Ya. Maka inilah tugas bagi kita orang tua ini, terutama bagi kita sendiri. Begitu banyak kekurangan, kealpaan, dosa yang diperbuat. Maka saat kita berada di bulan Muharram ini, mari kita sama-sama perbaiki. Kilas balik, di tahun 1445 Hijrah, baru saja 2 hari yang kita lalui ini, tentu kita punya catatan. Ada beberapa PR yang belum kita selesaikan, maka ada baiknya tatkala kita mengawali hidup di tahun baru Islam Muharram 1446 Hijriah ini, maka catatan-catatan tadi itu hendaknya jadi PR yang harus kita selesaikan. Ada kebaikan ibadah yang belum maksimal kita lakukan, maka lakukanlah secara maksimal di bulan Muharram ini. Ada kebaikan ibadah yang belum sempat kita lakukan, maka lakukanlah. Ingat, semua itu bisa kita lakukan saat kita masih hidup, diberikan kesehatan oleh Allah. Maka beda-beda saja mereka yang beribadah dalam keadaan keterbatasan sakit dengan mereka yang beribadah dalam keadaan sehat walafiat. Beda. Dan bentuk penyesalan itu ada setelah kita merasakan rasa sakit tersebut. Jadi boleh, kadang-kadang kan ada nasihat berharga itu begini, dan banyak orang yang tidak mau melakukannya. Kenapa dianjurkan untuk silaturahim atau mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit? Kenapa harus ajaran Islam itu sampai sebegitunya? Karena itu ketika kita mengunjungi, melihat saudara kita itu sesungguhnya dikembalikannya kepada kita. Bagaimana kalau kita yang sakit? Kenapa kita perlu mensolatkan jenazah? Tidak hanya sampai di situ. Kenapa kita perlu menghantarkan mereka ke tempat tinggal peristirahatan yang sesungguhnya? Semua itu pembelajarannya untuk kita. Ketika saudara kita itu dikuburkan, diletakkan di liang lahat, wajahnya wajah saudara kita, tapi bayangkan bagaimana kalau seandainya itu adalah diri saya. Maka semua kematian itu kembalinya kepada kita. Makanya Muharram ini kan bulan Syahrullah nih, ya. Bulan yang seharusnya jadi peringatan bagi kita untuk menapaki kehidupan yang baru, ya, buka lembaran baru, kualitas ibadah yang meningkat. Maka itu harus ada ketika berjumpa dengan Muharram berikutnya.
Jadi jangan lewat-lewat begitu saja. Ya, kalau kita hanya memikirkan, menyibukkan dunia saja, kebahagiaan dunia, apa yang harus saya pakai, apa yang harus saya makan, ya, maka hal yang demikian ini sungguh kita dalam keadaan merugi, wahai saudaraku. Ya. Ini maaf ya, maaf. Kata wong Palembang tuh, bukan aku nih betatoan, bukan. Yang disampaikan ini semuanya kembali untuk diri saya. Kalaupun ini mungkin ada manfaat untuk saudaraku, orang tuaku, silahkan ambil. Tapi ini lebih ke dalam pembelajaran untuk diri saya. Bahwa yang selama ini saya renungkan, yang selama ini yang selalu saya pikirkan dalam setiap kebaikan ibadah yang saya lakukan, dakwah-dakwah yang saya lalui dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan merasa bahwa saya ini lebih baik, tidak. Semua yang disampaikan itu pembelajaran untuk saya, dan saya tidak akan pernah membicarakan ini kepada khalayak ramai, mengajak mereka untuk melakukan sebagaimana apa yang saya perbuat sebelum saya melakukannya. Itu kunci keberhasilan hidup, itu di situ sebenarnya. Kita ini kalau menjalani hidup di dunia, terpuruk masalah ekonomi, dalam keadaan susah sesulit apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan gerakkan saudara kita yang hidup dalam berlebih tadi untuk ikut berbagi bersama mereka dengan hartanya itu. Artinya apa? Kesulitan, keterpurukan itu ada hari, bulan, atau tahun tertentu yang kita bisa merasakan hidup nikmat, enak, bahagia, sebagaimana dirasakan oleh saudara kita yang hidup dalam berkecukupan. Cuma, ya saudaraku, kalau sudah kembali ke tempat asal, kampung halaman kita, yang mengawalinya alam itu disebut dengan alam barzakh, maka kondisinya tidak semudah ketika kita berada di alam dunia. Sulit. Tidak percaya, cobalah. Kalau omongan aku ini bohong. Ya. Sulit, luar biasa. Ya. Yang mengikuti kepada jenazah itu kan 3. Ya. Yang 2 balik, yang sikok melok. Amal tadi. Kita nih mati, Pak. Betul bini anak itu nangis. Tidak lama. Bener. Bapak ngumpuli harta banyak-banyak. Mati. Bini masih muda, cantik. Ya. Harta yang banyak dibawa tak ke kuburan? Tidak. Bini kita tak tahan belaki lagi. Harta kita dinikmati oleh lanang lain. Kita dalam kubur gigit jari. Tidak bewong yang mati, yang kayu tadi ngomong. Oh ya Allah, kelemak lanang itu. Aku yang susah nyari, dia yang nikmati. Tidak duit aku be, bini aku puluk digasak. Tidak be kita nih denger omongan mereka itu. Karena itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu pernah dalam satu riwayat itu melewati kuburan. Itu dia berusaha untuk berdialog. Ini bahasa saya ya. Berusaha untuk berdialog dengan penghuni kubur. Kalau bahasanya kira-kira beginilah. Ini saya sampaikan supaya mudah dimengerti saja. Jadi komunikasi itu kalau bahasanya enak kan nyambung, kan begitu. Kata Sayyidina Ali, wahai penghuni kubur, tolong berikan keadaan kabarmu itu kepada kami yang hidup. Kalau kau tak baca, dengar kena, aku yang hidup nak ngenjuk kabar ke kau.
Istrimu yang cantik sudah menikah lagi. Hartamu sudah dibagi-bagikan. Keturunan-keturunanmu sudah menikah dengan si ini, fulan, fulana. Dan keberadaannya di sini, di sini. Apa kata Sayyidina Ali? Kalau seandainya mereka yang hidup di alam barzah tadi bisa berbicara ketika saya berkomunikasi dengan mereka, maka tidak ada yang disampaikan oleh penghuni kubur kecuali wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Tidak ada bekal yang paling baik itu kecuali adalah takwa. Ya. Orang yang meninggal tadi tidak akan bisa menjalankan ketaatan kalaupun dia baca Quran, seperti kisah-kisah yang ada. Ada orang yang di masa hidupnya dia gemar dengan Quran, ahlul Quran, cinta Quran. Ya. Dan kebiasaan yang dia baca di dalam Al-Quran itu ia baca kembali di alam barzahnya. Dan itu Allah pendengarkan kepada yang hidup. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggal baca Quran dapat pahala dari Quran yang dibaca? Tidak ada. Karena alam itu alam syarat tanggung jawab. Ibadah itu dihargai, bahasanya ya, dapat balasan yang amat luar biasa, bukan orang itu dalam keadaan wafatnya, tapi semasa hidupnya. Itu Nabi Musa. Ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, itu Nabi Musa nggak pernah ninggalin sholat. Karena cintanya dengan sholat. Apakah diberikan pahala? Tidak. Tidak. Semasa hidup inilah kita itu, kalau bahasanya nak ngumpulkan bekal yang kita bawa di alam kubur, ya semasa sekarang ini. Ya. Hadir majlis, di mana ada majlis dihadiri, siapa yang menjadi narasumber yang disampaikan didengarkan dengan baik-baik, kemudian segera diamalkan. Bukan tidak ada misi visi. Hari Minggu capek kondangan sampai sore, malam majlis puluh. Kate gawinya Pak Haji Dhani, majlis terus misalnya. Tapi insya Allah kalau di sini rame terus. Ya. Karena koonyo lemak-lemak. Ya. Itu masa hidup. Nah, Muharram ini tugas kita membuka lembaran baru. Ya. Coba nih diperhatikan untuk tambahan ilmu saja. Ya. Sekecil apapun kebaikan maksiat yang dilakukan, sekecil apapun maksiat yang dilakukan, balasannya dilipat gandakan oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan ibadah yang dilakukan pun balasannya dilipat gandakan oleh Allah. Maka nih saran saya, mulai hidup itu prihatin, diingat-ingat. Nah ini maksiat nih, tinggalin. Walaupun umpannya besar, sudahlah, tidak usah tegiu. Kecil be lagi, maksiat itu balasannya dilipat gandakan di bulan ini. Kenapa ada bahasa peringatan seperti ini? Semua itu tidak lain agar kita ini tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Merugi dalam artian apa? Kesempatan banyak, kesehatan diberikan oleh Allah. Kita bisa melakukan ibadah ini, ibadah itu. Kebaikan ini, kebaikan itu. Bisa hadir majlis, bisa menuntut ilmu, menambah pengetahuan, tapi tidak kita lakukan. Ini orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Akankah dia mampu melakukan perjalanan hidup kembali ke kampung akhirat alamnya yang sebenarnya? Wallahu a'lam. Kan ada tuh hadis Nabi tuh. Sering saya sampaikan kalau diundang-undang ceramah. Ya, takziah itu.
Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat. Fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat dari kuburnya, ketika keberadaan di hari pertama di alam kubur mendapatkan sambutan jamuan hangat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan setelahnya menjadi lebih ringan. Kenapa tidak dicantumkan bahasa katanya kehidupan setelahnya itu menjadi selamat, lebih mudah, dengan sebab ia selamat di hari pertama di alam kuburnya. Ini memberitahukan orang yang banyak amal soleh kebaikannya saja, ketika mengawali hidup di alam barzah selamat, kehidupan setelahnya menjadi lebih ringan, berarti belum tentu selamat. Artinya ringan di situ mudah saja menjalaninya. Ya kan? Nah sekarang mak mana? Wa illam yanju minhu mama ba'dahu wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Yang tidak selamat tadi nama mana? Pertanyaannya. Kehidupan setelahnya menjadi lebih berat. Setiap alam yang dilalui itu berat. Mas, ke alam dunia berat menjalaninya. Masuk ke kubur lebih berat. Ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar lebih berat. 5.000 tahun kita berada di sana nanti. Setiap orang itu semuanya merasa kehausan. Ada yang keringatnya menenggelamkan mereka sendiri sampai mata kaki, betisnya, pahanya, pinggangnya, dadanya, lehernya. Bahkan mereka orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri selama 5.000 tahun dan dia meminum keringatnya sendiri. Sampai-sampai orang kafir itu ngomong, "Ya Allah, masukkan kami ke dalam neraka." Mereka menganggap siksa neraka lebih ringan daripada siksa padang mahsyar. Ini baru padang mahsyar, bro. Belum yang namanya hisabnya, belum yang namanya mizan, belum yang namanya titian sirat. Titian sirat itu jembatan yang nanti akan kita lalui dalam perjalanan itu untuk sampai pada dua tempat. Pilih salah siko, surga atau neraka. Ada yang baru nijak nyampah. Ada yang bergantungan nyampah. Ada yang merangkak nyampah. Ada yang berjalan dikit lagi nyampe nyampah. Ada yang bergantungan nyampe. Ada yang merangkak nyampe. Ada yang berlari santai. Ada yang berlari seperti kilat menyambar. Ini ya pilihannya. Kalau kita udah usah muluk-muluk. Nah ini baik. Merangkak tapi nyampe. Nah sudah jadilah. Kalau tidak bergantungan. Bergantungan tapi nyampe. Daripada lari. Dikit lagi nyampe pleset. Nah ini nih. Nggak terasa nih. Nggak terasa. Aku yakin yang ngadiri dalam hati. Ilamunya Ustaz ini nyampaikan materi. Tidak, nak ku bongkar apa siko-siko. Tapi kaki yang dilipat, terasa semutan, itu pahalo galo. Pahalo galo. Ya. Nyender, pahalo. Yang tertidur, dapat pahalo. Yang niat hadir majlis karena koonnya pahalo dapat galo pahalo majlis lemak pak, tidak bohong aku. Di grup kan diumumkan di rumah Pak Haji Dani. Ini Pak Haji Dani lemak ini, dah hadir ya. Pokoknya enak disampaikan materi dikir ecak-ecak be mulut munyam-munyam tetapi tidak berbunyi kan. Tapi bukan zikir yang dibaca.
Tetap dia dapat pahala zikir karena di majlis. Yang disampaikan ini sampai berbuih mulut aku. Ditanya ngerti tidak? Tidak. Tetap dia dapat pahala. Itu lemaknya majlis itu, Pak. Cuma sayangnya pahala-pahala ini Allah hutang bahasanya. Kapan Allah akan tampakkan? Ya kaget. Ketika kita mengawali hidup di kampung kita lagi. Kita ini merantau, Pak. Nak balik bahasa. Cuma merantau nih ada yang merantaunya hobi lama, ada yang tidak hobi lama. Ada yang 40 tahun balik, ngapu kawan balik. Di sana kan ketemu itu. Ruh itu ketemu. Kok ini cepet nih yang balik. 40 tahun balik. Ya mak malu, kangen aku dengan kubur. Ini nih Pak ya, kita nih kumpul majlis ini dihitung sebagai saudara. Nanti di sana ini bahasanya saling nyari. Mana si Pran nih, tidak dijingok-jing. Pancing. Nanyo, Mbak Jidan, tidak tahu tak, cari-cari juga tidak ketemu. Nah, informasi di Pak Nopi, mampir sebelah. Dirindukan tadi. Oh itu jadi saksi. Nah ini saksi kebaikan ini keberuntungan bagi yang lain. Makanya aku berharap nih ya. Sejujurnya majlis yang sering kita isi yang dibina ini, saya itu tidak berharap banyak yang hadir. Sejujurnya. Tetapi dengan yang sedikit mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk dirinya dan keluarga, itu baik. Dan aku berharap dengan hadirnya yang disampaikan ini bisa diterima. Ada kisah ulama itu ngajar di pada satu masjid, ada kata yang datang. Dia tetap ngoceh. Datang ngomong, ngapu kiai, masih ngoceh begati wong, nyeramai tiang-tiang masjid. Nah, sebegitu luar biasanya pahala daripada majlis-majlis ilmu. Oleh karena itu, ini bulan Muharram sekali lagi. Ayo kita berlomba-lomba. Siapa yang terbaik di antara kita ini dalam 1 tahun ke depan nanti ibadahnya. Kita jangan ngitung nilai nominal rekeningnya, jangan. Tidak bisa Pak, tidak adil. Cak aku, Pak Haji Dani, Ustaz, kita ngadu nilai nominal. Aku ngenjuk sih kok, ini aja gitu, rekening listrik. Tidak ketemu. Tapi kalau kita nak berlomba tentang ibadah, nah ini yang benar. Jangan pernah merasa puas dengan yang dilakukan. Boleh tidak tomak baca Quran? Boleh. Boleh tidak tomak qiyamul lail, tahajud, witir? Boleh. Boleh tidak tomak sholat duha? Boleh. Boleh tidak hadir majlis itu rakus? Di mana ada majlisku hadiri? Tidak merasa puas dengan satu majlis ke majlis yang lainnya? Boleh. Harus begitu. Ya. Kenapa? Nikmat yang diberikan oleh Allah itu. Ya. Luar biasa. Coba Bapak lagi sakit. Pengalaman aku sakit kemarin. Ya. Di Jingok wong. Jingok rayu wong tuh rato juga katanya. Apa nak mati juga. Bener Pak Haji Dani. Dia juga ngomongnya kata hidup. Kata mato. Tapi kalau nak mati ngapa aku ingat mati, pasti tidak jadi mati. Di situ Pak terpikir dibukakan oleh Allah ingatan aku. Oh ya aku belum melakukan ini. Oh aku melakukan ini belum maksimal. Nah disitulah hikmah sakit kemarin, Masya Allah untuk diri aku pribadi. Aku harus jadi yang terbaik. Kalau aku ingin bahagia dunia wal akhirah, ada dalam diri aku dewe. Kalau aku ingin selamat, itu bukan karena orang lain, tapi karena keinginan aku sendiri. Jadi kalau kita nak berubah itu, ya, seperti malam ini, saya mengajak kebaikan. Ya.
Kita semua ini akan merasakan kebaikan itu kalau masing-masing melakukannya. Tapi kalau tidak dilakukan, jalan di tempat. Jalan di tempat. Makanya saya nggak bosan-bosan menyampaikan satu hadis marfu. Apa itu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu orang yang mengevaluasi dirinya dan dia segera beramal untuk kehidupan setelah matinya. Wal azizu man atba'a hawaha. Ya. Orang yang bodoh itu adalah orang siapa? Yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan dia berangan-angan kosong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan sampai yang begini nih. Ya. Tidak ngukur duit di dompet. Buntu tapi keinginannya luar biasa. Pengen mobil Lamborghini. Buntu. Tidak kena. Ya. Pengen bini cantik tapi wajah pas-pasan. Ketawa puluh. Ya. Pengen kaya tapi tidak galak begawi. Pengen masuk surga, sholat tidak galak. Banyak dosa, tidak galak tobat. Nah ini isi otaknya belamburan. Ya. Nah ini harus ada nih, jadi koreksi kita. Ya, jadi koreksi kita. Ya. Oleh karena itu, Muharram menjadi syahrullah, artinya apa ini? Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, yang dialami oleh Nabi dan Rasul. Nah, ini sejarah nih. Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di bulan Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya karena memakan buah khuldi di bulan Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit bulan Muharram. Nabi Yakub itu diberikan kesehatan, bisa melihat kembali matanya, diangkat penyakitnya itu di bulan Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakit kulitnya di bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan selama 40 hari di bulan Muharram. Nabi Nuh selamat dari banjir, turun dari perahunya di 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari api Raja Namrud itu di bulan Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara atas fitnah majikannya yang bernama Al-Aziz itu di bulan Muharram. Nabi Yusuf hilang. Yang diabadikan kisahnya di Al-Quran surah Yusuf di ayat yang ke-76 itu juga di bulan Muharram. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan Nabi Fir'aun di Laut Merah oleh Allah Ta'ala. Kitab Taurat diterima, itu di 10 Muharram, terjadi di bulan Muharram. Ini peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram. Bahkan bulan Muharram ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis itu, afdhalus siyami ba'da Ramadhan syahrullahul Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Dan nanti di bulan Muharram ini ada puncaknya, 10 Muharram. Jangan tidak puasa, puasa Asyura. Namun Nabi memerintahkan kalau mau puasa 10 Muharram, tanggal 9-nya juga harus puasa. Kita hitung nih. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti Senin, Selasa, Senin niat Tasu'a, Selasanya niat Asyura. Kalau dihitung tanggal nasionalnya, Minggu tanggal 7 ya. 15-16 ya. Jadi 15-16. 15 Senin itu niat puasa Tasu'a. Selasanya tanggal 16 Juli niat puasa Asyura. Nih pas di hari Senin
Yang biasa puasa sunnah hari Senin, niatnya digabung. Aku niat puasa Tasu'a dan puasa hari Senin sunnah karena Allah. Yang punya hutang Ramadan, qadha di situ. Aku niat qadha puasa Ramadan, niat puasa Tasu'a, niat puasa di hari Senin karena Allah Ta'ala. Satu hari puasa dapat 2 pahala puasa, dapat 3 pahala puasa. Jangan idak puasa. Bisa puasa? Insya Allah itu jawaban idak jadi. Meragukan. Siap. Puasa. Insya Allah. Jawab dulu. Iyo puasa. Insya Allah. Kalau insya Allah dulu, tidak jadi. Pending. Perang nanti habis maghrib diaturi ke rumah yasinan. Insya Allah Ustaz ya. Sudah. Tidak usah diharap 50-50. Ya. Bisa puasa? Siap. Orang-orang yang hadir majelis itu orang-orang pilihan. Terbaik dari sekian banyak yang terbaik. Loh, kok Jazuli ngomong itu? Iya. Orang yang hadir majelis, orang yang mengelola majelis, itu adalah orang yang terbaik, terpilih. Karena apa? Karena dia tidak merasa puas akan ilmunya Allah. Tujuannya apa? Untuk lebih memantapkan ibadahnya. Untuk lebih menghidupkan jiwanya itu dengan ibadah. Tidak ada yang diingat kecuali adalah Allah. Makanya hasil akhir ibadah ini bisa nanti kita pertanggungjawabkan. Iya, saya ibadah dengan ilmu. Terangkatnya amal itu dengan ilmu. Kan begitu. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang beribadah dengan ilmu, hasil akhirnya bisa mendongkrak posisi dia nanti di hadapan Allah. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi kalau nak puasa itu baik. Nah ini maaf nih. Waktu sudah malam jadi nggak bisa lanjut nih ya. Bukan ngulur-ngulur ini. Ya. Insya Allah nanti disambung pada pertemuan yang akan datang. Dan minggu depan di rumah ya, diaturi, diramaikan. Siap, insya Allah. Jadi kalau ada yang tidak datang, nak ku siap ke bus, antar jemput. Ya. Siap. Yang ngomong siap tanggung jawab itu. Nah, inilah itu. Tahu Ya. Ya. Insya Allah ini semua untuk kebaikan. Jadi perlu untuk mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana